Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang istisna. Istisna itu pengecualian. Apa? Pengecualian. Jadi di dalam istisna itu ada beberapa istilah tentang masalah kalam. Paham ya? Sebelum kita membahas ke dalam, kita harus membahas tentang kalam-kalam yang ada di dalam pembahasan istisna. Jadi di dalam istisna ada 4 macam kalam. Kalam tam, kalam naqis, kalam mujab, kalam manfi. Kalam tam itu apa? Kalam tam adalah kalam yang mustasna minhu dan mustasnanya dua-duanya disebutkan. Itu namanya tam. Kalau naqis kebalikannya, mustasna minhunya nggak disebutkan. Fahim? Ayo. Kalau kalam mujab yaitu kalam yang nggak ada nafinya. Ayo. Kalau kalam manfi sebaliknya yaitu kalam yang ada nafinya. Fahim tum? Ayo. Kalam tam mustasna minhu dan mustasnanya dua-duanya disebutkan. Kalau kalam nakis mustasna minhunya nggak disebutkan, cuman ada mustasna aja. Kalam mujab yaitu kalam yang nggak ada nafinya. Sedangkan kalam manfi yaitu kalam yang ada nafinya. Khalas, ayo. Kemudian huruf-huruf yang digunakan untuk istisna itu ada 8. Ada illah, ghairu, siwa, suwan, sawa. Jadi ada 3 kelompok. Kelompoknya illah, kelompoknya ghairu, siwan, suwan, sawa, dan kelompok khola, ada, dan hasya. Ayo, semuanya maknanya adalah istisna, yaitu pengecualian. Fahim tum? Ayo. Makanya di sini ada 3 pembahasan. Istisna bi'illah, kemudian istisna dengan ghairu, siwan, suwan, sawa, ada istisna dengan khola, ada, dan hasya. Fahim? Jadi ada 3 kelompok. Ayo. Bagaimana istisna dengan illah? Ayo. Istisna dengan menggunakan illah. Pengecualian yang huruf istisnanya itu pakai illah. Idza kana al-kalamu taman mujaban, ketika kalamnya berupa kalam tam dan mujab. Kalam tam mustasna minhu dan mustasnanya dua-duanya disebutkan. Mujab gak ada nafinya di situ. Fahim? Yunsabu, maka mustasnanya dibaca nasab. Qama an-nasu illa zaidan. Lafadz qaman nasu illa zaidan ini contoh kalam yang kalam tam dan mujab. Tam karena mustasna minhu dan mustasnanya disebutkan. Mustasna minhu itu kelompok besar. Ya. Zaidan di sini atau mustasna yang dikeluarkan dari kelompok besar tersebut. Paham tum? Ayo. Dan dia dinamakan kalam mujab. Kenapa? Karena nggak ada nafinya. Qaman nasu illa zaidan. Semua orang berdiri illa zaidan kecuali zaid. Maka semua orang adalah mustasna minhu. Zaidan adalah mustasna. Fahim? Maka kalam, ketika kalamnya berupa kalam tam mujab, maka mustasnanya dibaca nasab illa zaidan. Fahim itu? Ayo. Jadi qaman nasu illa zaidan ini adalah kalam tam dan kalam mujab. Kenapa dinamakan kalam tam? Karena mustasna minhunya ada yaitu lafadz an-nas. Mustasnanya ada yaitu lafadz zaid. Fahim? Ayo, karena memang kalam tam adalah suatu kalam yang mustasna minhunya disebutkan ada di sini dan mustasnanya juga ada. Dinamakan kalam mujab karena di sini tidak ada makna tidak. Qaman nasu illa zaidan, semua orang berdiri kecuali zaid. Fahim? Ya, maka ketika kalamnya berupa kalam tam mujab, maka mustasnanya dibaca nasab illa zaidan. Enggak boleh zaidun, enggak boleh zaidin. Kenapa? Karena kalamnya berupa kalam tam dan kalam mujab. Fahim? Ayo. Kedua, apabila kalamnya berupa kalam tam dan manfi. Apa kalam tam? Yaitu kalam yang mustasna minhunya ada, kelompok besarnya disebutkan, tertulis, terbaca di situ.
dan apa? Mustasnanya ada. Dinamakan kalam yang manfi berarti di situ ada makna tidak, di situ ada nafinya di situ. Maka bagaimana hukumnya? Jaza fihi al-badalu wan nasabu. Ada dua hukum. Menjadi badal dan atau dibaca nasab. Maka contohnya di sini maqama. Maka ma ini adalah yang menyebabkan dia menjadi kalam nafi. Karena ma di sini maknanya tidak. Qamal qaumu illa zaidan. Qaumu menjadi mustasna minhu. Ayo. Zaidun menjadi mustasna. Bukan, menjadi badal. Ya mustasna tapi ya ini mustasna memang. Tapi statusnya dia menjadi badal. Ayo, kenapa badal? Zaidun. Kenapa Zaidun? Karena di sini dibaca rafa juga. Maqamal qaumu illa Zaidan. Enggak ada yang berdiri kecuali yang berdiri hanyalah Zaid. Jadi pengecualinya adalah lafaz Zaid. Badal. Oke? Ayo. Berhubung depannya ini dibaca rafa, maka ini harus dibaca rafa juga. Karena ini menjadi badal. Boleh nggak saya baca nasab? Boleh. Berarti menjadi istisna. Jadi istisna. Ayo, fahimtum? Ayo. Ketika kalamnya berupa kalam tam. Apa itu kalam tam? Mustasna minhunya disebutkan. Oke? Mustasnanya juga ada. Fahim? Ayo, dinamakan manfi karena di depannya adalah makna tidak. Atau kalau nggak salah di bahasa Indonesia itu ada kalimat negatif sama positif atau gimana, Allah alam. Nah, maka ketika kalamnya berupa kalam tam dan manfi, maka ada dua hukum. Boleh kita jadikan badal mustasnanya, atau mustasnanya kita jadikan ya mustasna istinad dibaca nasab. Kalau menjadi badal menyesuaikan lafaz sebelumnya. Ayo, ketika lafaz sebelum illah adalah dibaca rafa, maka dia harus juga dibaca rafa. Kenapa? Karena dia mengikuti lafaz sebelumnya. Karena dia menjadi badal mengikuti lafaz sebelumnya. Him. Aywa. Wa in kana al-kalamu naqisan. Dan ketika apabila, kalamnya berupa kalam nakis. Apa kalam nakis? Yaitu kalam yang mustasna minhunya enggak disebutin. Kana ala hasabil awamil. Sesuai dengan amilnya. Ketika amilnya membuat dia baca rafa, maka mustasnanya dibaca rafa. Ketika amilnya membuat mustasnanya dibaca nasab, maka dia dibaca nasab. Ketika amilnya membuat mustasnanya dibaca jar, maka dia dibaca jar. Oke. Jadi maqama illa Zaidun, ini ada mustasna. Tapi mustasna minhunya tidak tertulis, tidak sebutkan. Maqama enggak ada yang berdiri kecuali Zaid. Nggak disebutin siapa yang beri apa kayak, nggak disebutin. Jadi mustasna minhunya ini nggak disebutin, nggak ada. Maka kalam yang semacam ini berupa kalam nakis. Fahim? Dan ketika kalamnya berupa kalam nakis, mustasna minhunya tidak disebutkan, maka mustasnanya tergantung harokatnya. I'rabnya tergantung. Kalau amilnya membuat dia dibaca rafa, maka dia dibaca rafa. Maka lafaz Zaidun di sini dibaca rafa. Kenapa? Karena lafaz Zaidun menjadi fa'il dari lafaz qoma. Aywa. Fahimtum? Maqama illa Zaidun, enggak ada yang berdiri kecuali Zaid. Jadi yang melakukan aktivitas berdiri siapa? Zaid. Fahim? Aywa. Fa'ilnya adalah lafaz Zaid. Maka lafaz Zaid harus dibaca rafa karena dia menjadi fa'il dari lafaz qoma. Fahim? Aywa. Kemudian ma darabtu illa Zaidan. Saya enggak memukul siapapun kecuali Zaid. Mustasna minhunya juga enggak ada. Ini mustasna. Kenapa dia dibanyak nasab? Karena dia menjadi maf'ul bihi dari lafaz ma darabtu. Ma darabtu. Saya enggak mukul. Oke? Sedangkan mustasnanya di sini enggak ada. Mustasna minhunya enggak ada. Ma darabtu illa Zaidan. Saya enggak memukul kecuali ke Zaid. Nah, maka lafaz Zaid di sini menjadi apa? Menjadi maf'ul, sehingga ketika dia menjadi maf'ul maka mustasnanya harus dibaca nasab illa Zaidan sesuai dengan amilnya. Fahim?
Ayo. Kemudian ini wama iltaqaitu, saya nggak bertemu di jalan illa bi Zaidin, kecuali bertemu dengan Zaid. Maka Zaidin ini yang statusnya dia menjadi mustasna harus dibaca jar. Kenapa? Karena dia didahului huruf jar. Dan memang sebelum illa di sini tidak ada mustasna minhu. Mustasna minhu itu mungkin bahasa gampangnya itu kelompok besarnya, gitu loh. Karena memang pengecualian itu sesuatu yang dikeluarkan dari kelompok besar. Pengecualian itu seperti itu. Fahim? Ayo, contoh bahasa gampangnya, sekampung mati kecuali 2 orang. Berarti kelompok besarnya ada sekampung, yang nggak ikut mati cuma 2 orang. Jadi seakan-akan 2 orang dikeluarkan dari kematian, gitu loh maksudnya, nggak ikut mati. Ayo, sedangkan mustasna minhu ya seperti itu, di sini nggak ada, nggak disebutkan di sini. Saya nggak bertemu dengan orang di jalan kecuali Zaid, ya kan? Jadi di sini tidak disebutkan kelompok besarnya. Fahimtum? Ayo. Maka ketika istisna pakai illah dan kalamnya berupa kalam nakis, yaitu mustasna minhunya nggak disebutkan, maka cara baca mustasnanya, yaitu lafaz setelah illah, itu tergantung amilnya. Kalau amilnya membuat mustasna, yaitu lafaz yang jatuh setelah illah, harus dibaca rofa, maka dia harus dibaca rofa. Ketika amilnya mengharuskan mustasnanya dibaca nasab, maka dia harus dibaca nasab. Maka ketika amilnya mengharuskan mustasnanya, oke, harus dibaca jar, maka harus dibaca jar. Mungkin bahasa gampangnya gini kayaknya ya. Mustasna minhu itu lafaz sebelum illah, kelompok besar yang ditulis sebelum illah. Mungkin seperti itu bahasa gampangnya. Dan mustasna itu setelah illah. Seperti itu. Paham tum? Mungkin itu bahasa gampangnya kayaknya seperti itu. Jadi mustasna minhu itu kelompok besar atau jumlah besar yang tertulis sebelum illah. Kalau mustasna itu setelah illah. Sekarang istisna dengan menggunakan ghairu, siwa, suwan, sawa. Bagaimana? Langsung dia dibaca jar la ghair. La ghair. Jadi mustasnanya langsung dibaca jar. Apa contohnya di sini? Di sini contohnya qamu ghairu Zaidin. Oke. Qamu ghairu Zaidin. Maka lafaz setelah ghair adalah mustasna. Dia langsung dibaca jar. Kenapa? Karena istisnanya pakai ghairu. Mereka semua berdiri kecuali Zaid atau siwa Zaidin, suwa Zaidin. Ayo, paham? Sawa Zaidin, sama. Pokoknya langsung dibaca jar pokoknya. Paham tum? Ayo, jadi mustasnanya langsung dibaca jar ketika istisnanya itu dengan menggunakan apa? Ghair, siwan, suwan, sawa. Ini. Makanya ada 3 kelompok ini. Kelompoknya illah, kelompoknya ghairu dan kawan-kawan. Kemudian ketiga kelompoknya khola dan kawan-kawan. Ketika istisnanya dengan menggunakan illah, maka ada berapa ini? 3 pembahasan. Dan ketika istisnanya dengan menggunakan ghairu dan kawan-kawan, maka langsung dibaca jar mustasnanya. Dan ketika istisnanya dengan menggunakan khola, ada hasya, maka ada 2 hukum. Boleh nasab, boleh jar. Contoh, qamal qaumu khola Zaidan. Semuanya berdiri, semua kaum berdiri. Khola Zaidan kecuali Zaid. Kamu baca dan boleh, kamu baca dan juga boleh. Ayo, paham tum? Ayo. Pakai khola, ada hasya ya sama aja, maknanya juga kecuali. Karena apa? Karena istisna. Paham tum?
Ayo, jangan bingung-bingung, segini aja. Nahwu itu gampang aja kok. Paham ya? Ayo, pokoknya kalau dalam bab istisna harus paham keempat macam kalam ini. Kalam tam itu apa? Yaitu kalam yang mustasna minhunya dan mustasnanya yang disebutkan. Mustasna minhu itu apa? Yaitu lafadz yang sebelum illah, gitu aja udah. Kelompok besar lafadz yang ditulis sebelum illah. Kalau mustasna setelah illahnya, gitu. Kalau kalam nakis yaitu kalam yang mustasna minhunya alias lafadz sebelum ilahnya nggak ada kelompok besarnya, gitu. Kalam mujab itu apa? Kalam yang nggak ada nafinya, nggak ada makna tidak di situ. Ayo, kalau kalam nafi yaitu kalam yang ada arti tidaknya. Ayo, fahimtum? Ayo, pokok ini sekilas tentang istisna. Arju minkum an tafham hadzal kalam wa hadha syarh. Fatahallahu alaikum jami'an futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. In kuntu mukhtian sawibuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.